Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita belajar tentang teks fantasi. Anak-anak, sebelumnya Ibu mau tanya, apa sih cerita fantasi itu? Cerita fantasi itu bisa disebut juga dengan cerita narasi atau cerita imajinasi. Jadi, untuk teks fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Kamu tentu memiliki cerita tentang sesuatu yang bersifat khayalan, yang dapat disampaikan kepada pembaca ataupun pendengar. Misalnya, khayalan yang unik tentang makhluk hidup atau benda mati yang dapat menjadi topik utama cerita. Contoh, binatang yang berperilaku seperti manusia, benda yang bisa terbang, atau manusia yang berteman dengan hewan, ataupun tumbuhan yang dapat berbicara. Nah, cerita yang dimaksudkan tersebut termasuk ke dalam teks cerita imajinasi. Selanjutnya, anak-anak, ciri-ciri teks fantasi. Yang pertama itu ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Dalam hal ini, penulis menciptakan sesuatu yang berbeda dengan jenis cerita yang lain untuk menghadirkan dunia yang imajinatif. Misalnya, dunia air untuk mendukung cerita dari teks fantasi yang berjudul Putri Duyung atau memunculkan keajaiban tokoh, misalnya Vino, si putri Belanda yang dapat mengubah dirinya menjadi burung gagak. Itu kan sebuah keanehan. Kemudian yang kedua itu ada ide cerita. Untuk ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis. Tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupannya nyata. Untuk ide cerita itu bisa disebut juga dengan tema. Tema cerita fantasi adalah magis, supernatural, atau futuristik. Untuk ciri yang ketiga, menggunakan berbagai latar. Itu bisa latar waktu maupun latar ruang. Untuk yang keempat adalah tokoh unik. Tokoh dalam cerita imajinasi bisa diberi watak atau ciri yang unik, tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tokoh dalam cerita imajinasi itu memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Kemudian untuk ciri yang selanjutnya itu bersifat fiksi atau khayalan, bukan kejadiannya nyata. Kemudian yang terakhir cirinya itu ada bahasa. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi cukup menonjol. Bahasa yang digunakan dalam teks fantasi itu variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Intinya, bahasa yang digunakan dalam teks fantasi itu bukan bahasa formal. Selain ciri-ciri teks fantasi, ada juga jenis-jenis teks fantasi. Untuk jenisnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan kesesuaiannya dengan dunia nyata. Itu dibagi menjadi dua, yaitu cerita imajinasi total. Maksudnya imajinasi total adalah cerita yang sepenuhnya dikarang oleh si pembuatnya, yaitu meliputi tokoh, tempat, dan alur cerita. Jadi, semua yang terdapat pada cerita tidak semua terjadi dalam dunia nyata. Berarti sebagian besar itu khayalan. Untuk yang kedua, cerita imajinasi irisan. Yang dimaksudkan imajinasi irisan di sini adalah cerita yang mengungkapkan fantasi
atau khayalan, tetapi masih menggunakan nama peristiwa yang ada dalam kehidupan nyata. Untuk jenis yang kedua, itu berdasarkan latar ceritanya. Itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, cerita imajinasi sejaman. Latar yang digunakan itu satu masa, misalkan masa kini, masa lampau, atau masa yang akan datang, bisa disebut futuristik. Untuk yang kedua, cerita imajinasi lintas waktu. Maksudnya di sini menggunakan dua atau lebih waktu yang berbeda, misalnya masa sekarang, kemudian memasuki masa pada zaman prasejarah. Untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks fantasi. Untuk strukturnya itu ada 3. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi adalah pembukaan teks yang berisi pengenalan tokoh, latar, waktu, dan konflik. Biasanya, orientasi itu letaknya di paragraf pertama. Contoh, Minggu pagi yang cerah, Andi, Bimo, dan Dani berada di Candi Borobudur. Dari contoh tersebut sudah terlihat kan? Pengenalan tokohnya ada Andi, ada Bimo, dan Dani. Kemudian latarnya juga berada di Candi Borobudur. Struktur yang kedua ada komplikasi. Komplikasi itu merupakan bagian yang berisi masalah atau konflik yang berisi hubungan sebab akibat sehingga masalah itu mulai memuncak. Contohnya, di mana kita? Handi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya. Nah, itu termasuk permasalahan atau konflik dalam sebuah cerita. Yang ketiga ada resolusi. Resolusi itu bisa dikatakan penyelesaian. Ini merupakan bagian penutup yang berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Biasanya letaknya itu di akhir paragraf karena berupa penutup atau kesimpulannya. Contohnya, mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Anak-anak, selanjutnya ada unsur-unsur kebahasaan teks fantasi. Untuk kebahasaan yang pertama, dalam teks fantasi itu ada kata ganti. Kata ganti itu adalah jenis kata yang menggantikan nomina. Nomina itu adalah kata benda. Penggunaan kata ganti dalam cerita fantasi adalah kata ganti orang pertama, yaitu ada aku, saya. Kemudian ada juga kata ganti orang ketiga, yaitu mereka atau nama orang. Contohnya, mereka segera ke istana. Mereka merupakan kata ganti orang ketiga. Kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan latar. Penggunaan latar dalam teks cerita fantasi dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Contohnya, saat tengah malam, Ratu menangis di kamarnya. Tengah malam itu menandakan latar waktu. Kemudian, menangis itu menunjukkan latar suasana. Suasananya lagi sedih atau menangis. Kemudian untuk di kamarnya itu menandakan latar waktu. Untuk kebahasaan yang selanjutnya itu ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu merupakan kata hubung sebagai penanda urutan waktu. Misalnya, setelah itu, ketika, sebelum, bersamaan dengan itu, lalu, kemudian, akhirnya, dan sebagainya. Contohnya dalam contoh kalimatnya,
Akhirnya mereka bertemu di kota Semarang. Kata akhirnya itu merupakan kata hubung sebagai penanda urutan waktu. Ya, itu penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Ini berfungsi untuk menggerakkan cerita, untuk memulai sebuah masalah. Contohnya, tiba-tiba burung gagak jatuh dari langit. Kata tiba-tiba itu bisa dikatakan ungkapan keterkejutan. Untuk kebahasaan teks fantasi yang terakhir, yaitu penggunaan dialog atau kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung ditandai dengan dua petik ganda dan disertai keterangan penyertaan. Contohnya, raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Demikian anak-anak, materi tentang teks fantasi. Silahkan kalian pelajari. Apabila ada kesulitan, bisa bertanya kepada ibu guru. Selamat belajar, mudah-mudahan kalian sukses selalu.